Transmisinya ternyata berkurang. Oli transmisi maticnya berkurang. Silnya di sini Pak, tapi ini kondisinya udah saya lepas. Oh. Ini kondisi silnya seperti ini. Ini silnya nih. Ya, ini silnya. Terus yang kedua di bagian sil. Resikonya nanti untuk maticnya itu bisa slip. Iya, kurang lebih 15 tahun ya Pak. 15 tahun kampasnya nggak habis-habis. Iya. Kalau yang manual paling udah 2-3 kali itu Pak. Saya lebih memilih mobil matic atau manual. Kalau dari segi ongkos perawatan. Nah. Wah, kalau dari segi ongkos perawatan sebenarnya lebih irit ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia dimanapun berada. Selamat sore. Saat ini kita berada di bengkel AHA Motor. Di sore hari yang sudah mulai turun hujan, di siang hari tadi sangat panas sekali. Alhamdulillah kita mendapatkan rahmat berupa hujan sehingga suasana cuaca udara berubah jadi lebih adem. Ya. Nah, Sobat AHPedia, perjalanan mudik atau keluar kota sudah dilalui dan mungkin ada beberapa keluhan-keluhan yang dihadapi oleh Sobat AHPedia. Apa aja keluhannya? Nah, di sini ada satu kendaraan yang mungkin sangat tepat sekali kalau kita buat sebagai konten. Di sini ada Mas Tri dan Mas Hardi. Pas berkumpul sehingga konten ini akan sangat rame, tajam, terpercaya. Membingungkan. Membingungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan Sobat AHPedia. Iya. Ya. Mas Tri, kemarin mudik kemana Mas Tri? Mudik ke rumah Pak. Ke rumah, Iya. kampung halaman. Iya. Di Di Jogja. di Jogja. Jadi nggak mudik. Oh iya, tiap hari mudik berarti Pak ya? Tiap hari mudik. Iya. Ya. Baik. Ini Mas Ardi gimana Mas Ardi nih? Hei Pak, saya lagi nyari komentar katanya ada yang mau ngajakin nikah Pak. Gawat. Lari dia kabur. Baik, Mas Tri. Ya, Gimana Pak. Mas Tri? Ini ada cerita bagus nih yang bisa kita bagi kepada Sobat AHPedia. Oh iya. Ini kemarin kan sebelum Lebaran ya kalau nggak salah ya. Oke. Ini unit ini masuk ke bengkel. Servis sih kemarin terakhir itu. Setelah kita cek oli transmisinya ternyata berkurang. Oli transmisi maticnya berkurang. Kurang ya. Setelah kita cek lebih lanjut, Ya. itu ada rembesan Pak di antara mesin dan transmisi. Mesin dan transmisi. Ya. Oke. Akhirnya ini setelah habis Lebaran, mobil dibawa ke bengkel lagi. Oh. Ini transmisinya diturunin Oke. buat melakukan investigasi ya Pak ya. Hmm. Ini ternyata ada kebocoran di bagian input shaft transmisinya Pak. Input shaft transmisi. Ya, di seal-nya. Di seal. Di mana tuh lokasinya Mas? Ini Pak, Posisinya. seal-nya di sini Pak, tapi ini kondisinya udah saya lepas. Oh. Ini kondisi seal-nya seperti ini. Ini seal nih. Ya, ini seal-nya. Oh. Terus yang kedua di bagian seal pompanya. Seal pompa posisinya di sebelah sini Pak. Oh. Ini kondisinya udah mulai mengeras. Hmm. Sama yang ketiga ini di bagian sambungan casingnya Pak. Casing. Ya ini Ini. bekasnya ini ya. Oke. Sampai kayak gini nih. Ini lemnya udah. Oh, ini lem ya di sini Ya, ya? kalau itu lem udah ini udah mulai usang ya Pak ya. Bocor juga dari sini? Ya rembes Pak. Oh, rembes. Ada rembesan. Oke, baik. Nah, seberapa penting kita itu sebagai pemilik kendaraan Ya. memperhatikan volume oli transmisi, terutama oli matic. Apakah itu berbahaya apabila oli matic itu berkurang lebih banyak atau mungkin pelan-pelan habis? Ya. Untuk oli transmisi ya Pak ya. Ya. Untuk di kendaraan Livina ini sendiri, itu untuk oli transmisinya ada indikator di dipsticknya ya. Oke. Itu ada kondisi upper sama lower, kondisi dingin sama kondisi panas. Oke, iya betul. Nah itu kalau sebisa mungkin kita melakukan pengecekan lah untuk sekedar oli-oli ya Pak ya, di mesinnya sendiri, entah oli mesin atau oli transmisi. Nah itu kalau untuk oli transmisi kalau sebisa mungkin dijaga untuk levelnya di posisi di upper ya, di Yang paling atas ya, paling atas kalau bisa ya Pak ya. pada posisi hot. Ya posisi hot. Nah, soalnya kalau nanti sampai olinya berkurang, resikonya nanti untuk maticnya itu bisa slip. Soalnya ya untuk kalau olinya sampai kurang itu bisa efeknya ke selip.
Terus nanti kalau terlalu panas, nanti untuk kampasnya cepet aus Pak jadinya. Kampas haus. Iya, kampas metiknya cepet aus. Oke. Nah, kalau kondisi kendaraan kemarin yang masuk ke bengkel ini olinya sudah mulai berkurang. Iya, udah mulai Nah. berkurang Pak. Untuk tahap awal P3K atau Ya. pertolongan pertamanya, ini kan dikembalikan kembali ke customer ya? Iya, betul. Dan balik lagi setelah Lebaran. Sebenarnya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Untuk sementara kita tambahkan Pak kemarin. Tambahkan Ya, saja. jadi untuk oli transmisinya kita cek untuk kualitasnya masih bagus. Kalau Ya. kualitasnya masih bagus, kita tambahkan sampai ke posisi high ya Pak ya. Oh, oke. Ke posisi maksimal untuk oli maticnya. Sementara ini dicek pas sebelum pembongkaran transmisi tadi kita cek kondisinya berkurangnya cuma sedikit. Jadi untuk rembesannya ini sebenarnya nggak terlalu parah sih Pak. Tapi kalau dibiarkan terlalu lama, resikonya nanti malah lebih parah lagi. Ya. Nah, ini kembali kepada kesadaran kita sebagai pemilik kendaraan ya Mas ya? Ya, untuk kalau bisa lebih peduli ke kendaraannya juga ya Pak ya. Iya. Ini sebenarnya biaya untuk penggantian seal-seal tadi itu tidak terlalu mahal ya? Sebenarnya tidak terlalu mahal sih Pak. Dibanding dengan kalau ini sampai kehabisan rusak, kalau sampai kehabisan oli, nanti perbaikannya bisa 10 kali lipat Pak. Nah, tuh sobat Alpedia, lebih baik kita merawat ya. Ya, merawat sedini mungkin ya. Sedini mungkin. Ya, kalau ada kebocoran-kebocoran ya, bisa segera diperbaiki. Nah, kalau untuk Matic ini sendiri Mas, Tri, kan tadi ada kebocoran, ada 3 poin ya di sini. Ada dari input sini, terus di pompa sama di lem ya. Iya, casingnya. Casing ya. Nah, berapa lama sih kejadian seperti ini bisa muncul pada sebuah kendaraan Matic? Untuk di kendaraan itu rata-rata ya Pak ya? Ya. Hampir lebih dari 10 tahun sih Pak. Oh. Ya ini dari lem pabrikan. Ini masih asli nih? Masih asli. Oke. Baru sekali bongkar ini jadinya. Oh. Ini mobil ini sekitar ini di bawah tahun 2010 ya Pak ya. Ini sekarang iya udah tahun 2023 berarti udah lumayan ya Pak ya. Udah lumayan itu. Hampir 15 tahun 15 tahun ya. Iya. 15 tahun Sobat Alpedia, dia belum pernah turun. Berarti ini tidak pernah ada keluhan terhadap kondisi Matic kendaraan Mas. Ya, kan dia selip. Iya, kalau ini sementara masih aman sih Pak. Aman ya? Masih aman. Ini terakhir itu ya cuma ini. Keluhannya cuma untuk olinya Kebocoran berkurang saja? Iya, ternyata ada Jadi kebocoran ini. menurut Mas Tri sendiri, usia 15 tahun hanya terjadi kebocoran dan tidak ada keluhan apakah dia selip, apakah dia bau hangus oli yang bau hangus. Ini bagaimana Mas Tri? Apakah ini sebuah prestasi? Ya ini sebetulnya tergantung perawatan juga ya Pak ya. Tergantung perawatan. Ya kalau kita rutin untuk penggantian oli transmisi itu untuk untuk komponen transmisinya sendiri itu bakalan lebih awet Pak. Oh, kembali ke oli berarti ya? Ya betul. Jadi perawatan kita terhadap kendaraan ya Pak ya. Kalau kita semakin care terhadap kendaraan kita, maka insya Allah lah untuk komponennya itu bakalan lebih awet lagi Pak. Oke. Nah, kalau komponen yang memang wajib harus diganti di transmisi Matic seperti ini, itu apa sih? Untuk mengatasi kebocoran atau gimana Pak? Bukan, komponen yang mungkin usia tertentu pasti dia akan haus. Oh ya, ini kalau di usia tertentu biasanya sih kampasnya ya Pak Kampas ya? Kampas, terus seal-sealnya. Ini kondisinya untuk seal seperti yang di pompa oli ini ya Pak ya? Ya. Nah ini kan udah mulai mengeras sebenarnya. Lah berarti seal di dalam juga keras juga semua dong? Hah? Mungkin nggak? Ya mungkin ada kemungkinan Pak. Tapi kan untuk sementara pemakaiannya masih aman juga. Oh, belum ada keluhan ya? Ya, jadi kalau kita mau bongkar ya, soalnya biayanya juga nggak murah untuk gas-gasnya. Ya, jadi kita sementara untuk membereskan kebocoran oli terlebih dahulu. Kalau menurut Mas sendiri, ini kan sudah mulai keras nih. Iya. Ya kan ini. Nah, ini kawan-kawan nih, keras ini. Nah, tapi memang masih agak ini ada lenturnya. Iya, kalau kemarin yang pernah kita buka itu memang keras banget ya. Benar, keras banget. Nah, apakah posisi kondisi seal ya? Iya. Nah, apakah kondisi seal itu akan sama semua di dalam? Kan padahal di dalam ini kan masih banyak seal. Ya, masih banyak seal, Pak. Apakah akan sama? Ya, kurang lebih akan seperti itu, Pak. Jadi kondisinya udah mulai mengeras. Tapi untuk fungsinya itu masih bisa dipakai lagi.
masih bagus lah istilahnya buat bagus ini. ya. Buat memampatkan oli itu masih bagus untuk Oke, situnya. sehingga dia masih bisa menggerakkan piston-pistonnya. Iya, betul, Pak. Oke. Nah, kembali ke tadi masalah bocor. Iya. Nah, bagaimana cara Sobat Hafidia mengetahui kebocoran-kebocoran terhadap oli, terutama oli transmisi ini? Oh iya, Pak. Apakah harus melakukan pengecekan? Tapi kemarin kan di sini ada customer nih. Iya. Kita tanya, Pak, Bapak berapa kali melakukan pengecekan terhadap oli? Pernah nggak? Oh, nggak pernah. Iya. Ya gimana nih, Mas? Ya, Mas Tri? seperti itu, Pak. Mas harus memberikan apa nih kepada Sobat Hafidia biar lebih apa ya, waspada. Ya, ya untuk Sobat Hafidia ya nih ya. Ya. Ini untuk kendaraan ini sebaiknya walaupun nggak terlalu sering ya, sebulan sekali kita lakukan pengecekan, entah itu oli transmisi, entah itu oli mesin. Kalau paling mudah yang oli mesin ya, Pak ya. Ya. Kalau oli transmisi soalnya nggak semua ada dipsticknya. Nah, ada itu dipsticknya, juga ya. Kadang kalau kita sempat, kita lakukan pengecekan ini Pak untuk ketebalan kampas rem. Jadi untuk perjalanan misalnya kita mau perjalanan jauh tapi belum sempat ke bengkel, seenggaknya kita bisa melakukan pengecekan secara visual lah untuk ketebalannya. Ya. Jadi kalau untuk transmisi, untuk kebocoran oli sendiri, kalau untuk mau melakukan pengecekan kita emang harus ini ngolong ke bawah kendaraan Pak. Oh. Istilahnya kita ngintip ya Pak ya. Kendaraannya kita intip di bagian bawah. Kalau umpamanya ada rembesan, biasanya berupa kotoran seperti ini Pak. Nah, kalau ada kotoran hitam-hitam kayak gini, biasanya udah indikasi ada rembesan ya Pak. Ini harusnya dia warnanya warna ini ya, Ya, warna harusnya plat ya. minimal seperti ini Pak. Nah, ini nggak beda kotor ya Pak ya. Beda kan, Sobat? Ya. Nah, ini berarti ada kebocoran ya. Ya. Nah, yang dibawa oleh angin biasanya Mas. Ya, biasanya merembes sedikit, kena angin akan melebar-melebar, makanya kotorannya akan seperti ini. Baik. Nah, sebenarnya Mas Tri, Iya, Pak. merawat mobil Matic itu susah atau tidak sih? Oh iya ya. Kalau untuk mobil Matic sebenarnya lebih ini ya Pak ya. Lebih simpel perawatannya. Lebih simpel perawatannya. Ya. Soalnya kalau apa mobil Matic itu pengecekannya nggak terlalu sering seperti ini, seperti yang mobil manual. Ya. Contoh. Contoh ya, untuk operasional kalau mobil manual itu biasanya ini paling sering kena koplingnya terlebih dahulu ya. Ya, benar, benar. Ya. benar. Kalau untuk mobil Matic ini paling cepat itu cuma di oli transmisinya penggantian. Betul. Sedangkan untuk oli manual itu juga hampir mirip-mirip sama oli transmisi Matic. Jadi untuk penggantian oli kalau manual sama Matic masih sama ya. Istilahnya di kilometer yang sama, paling di 80.000 kilometer itu baru melakukan penggantian. Kalau Tapi untuk yang manual itu kan nanti resikonya ada yang sama kopling itu tadi. Kalau yang kampas kopling. iya, kampas koplingnya biasanya cepat habisnya dibanding kampas yang Matic. Oh, itu keunggulan Iya. pengguna Matic. Kampas koplingnya ini salah satunya, mobil Iya. ini sudah berusia 15 tahun ya Mas ya? Iya, Sudah ya? kurang lebih 15 tahun ya Pak ya? 15 tahun kampasnya nggak habis-habis. Iya. Kalau yang manual paling udah 2-3 kali itu ganti. Oh, nah itu biaya 2 kali 3 kali berapa tuh? Satu kali biaya berapa? Ya lumayan hampir 3 jutaan. 3 jutaan ya? 3 kali 3, 10 juta. Nah, kalau ini ganti kampas kopling berapa Mas? Kalau ini 15 kalau tahun nih. Satu, berarti semua atau ya tidak? kalau untuk penggantian ya Pak ya. Ah. Kalau penggantian kalau di AHA motor, Ah. nah itu biasanya kita ganti kampas yang udah aus saja Pak. Nah. Kalau yang masih tebel kita pasang lagi. Tuh, ternyata biayanya Iya. lebih mudah, lebih irit sebenarnya menggunakan mobil Matic ya. Iya. Nah, tapi Tinggal ada kebutuhannya tapinya. ya, Pak ya. Kebutuhan plus cara perawatan dan Iya. pemakaiannya Mas ya. Betul Pak. Nah, perawatannya seperti apa Mas? Eh, Tadi yang pertama adalah oli. ya untuk mobil Matic ya Pak ya. Ya. Itu paling simpel ya itu Pak, ngecek oli transmisinya ya Pak ya. Untuk oli Dijaga Matic-nya. jangan sampai Jangan berkurang sampai gitu ya. berkurang banyak. Kalau berkurang banyak nanti resikonya ya itu tadi ke kampasnya nanti Atau cepet selip. Akan cepet habis juga. selain itu. kampas, apa risiko yang bisa kena Mas? Kalau sampai kehabisan oli ya Pak Iya, ya. iya, Kalau betul. sampai kehabisan oli biasanya cuma itu sih Pak. Oh. Intinya Matic akan selip
nanti kampasnya akan kemakan. Soalnya pendinginannya itu kurang juga ya Pak ya. Kalau olinya berkurang. Betul. Nanti akan cepat panas untuk ini suhu oli maticnya, jadi oli maticnya akan bau gosong kalau dicek untuk oli maticnya. Oh, karena ini bukan matic CVT ya? Iya. Kalau ada CVT berarti ada dua lagi kerusakan ya? Iya. Apa namanya Mas? Ada V-beltnya. V-belnya ya? Sama pulinya. Pulinya. Nah, tuh. Ini untung bukan CVT yang kita lagi bahas nih. Ini adalah matic konvensional. Konvensional. Nah, kalau tadi perawatan, cara pemakaian bagaimana Mas? Tips cara pemakaian mobil matic konvensional itu seperti apa sih? Biar dia awet. Matic ya Pak ya. Kalau untuk mobil matic untuk pemakaian disarankan tidak ini Pak. Untuk RPM-nya pemakaiannya jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Kalau tidak ada kebutuhan. Ya betul. Kalau seperti ditanjakan atau pas mau nyalip itu normal boleh lah ya, normal, pemakaian normal. Tapi kalau bisa lah pas di jalan santai itu kita nggak usah langsung pakai RPM tinggi, nanti resikonya kampasnya bakalan cepet aus Pak, cepet habis. Oke. Nah, berarti kalau tadi kita menggunakan RPM tinggi terus, sebenarnya mobil itu sedang diajak untuk balapan ya? Iya. Baik, berarti kita harus menyesuaikan kendaraan ya? Iya Pak. Nah, kalau memang mau menggunakan mobilnya sebagai mobil balap ya, mohon disesuaikan ya? Iya, nanti untuk perawatannya bakalan lebih ekstra. Nah, betul sekali. Karena beberapa kali kemarin saya membaca tulisan Mas, ada mobil yang memang mereka ingin mendapatkan tenaga lebih dan bahkan mereka sudah sampai 3 kali kebobolan transmisi Mas. Iya. Jebol, ganti lagi, jebol. Iya, paling sering kayak gitu Pak. Nah, oke. Baik, berarti memang ini mobil masih standar ya, gunakan dengan kebutuhan penggunaan yang standar juga ya Mas ya? Sekali Pak. Oke. Baik. Ada lagi Mas Tri yang bisa kita bagi buat Sobat Tapedia di sore hari ini tentang bagaimana kita harus memperhatikan oli transmisi matic. Oke, kalau untuk kondisinya kemungkinan sudah cukup ya Pak ya? Sudah cukup ya? Ya. Untuk transmisinya yang penting kita rutin melakukan pengecekan olinya Pak ya. Kalau ada kebocoran segera diperbaiki agar resiko kedepannya perbaikannya lebih ringan lah. Enggak terlalu banyak untuk pengeluaran biayanya. Betul. Dan saya minta pengalaman dari Mas Tri sendiri. Iya. Apakah saya lebih memilih mobil matic atau manual? Kalau dari segi ongkos perawatan. Wah, kalau dari segi ongkos perawatan sebenarnya lebih irit ini Pak. Oli matic Pak. Iya, oli matic. Mobil matic ya. Tuh, Sobat Tapedia. Jadi jangan khawatir membeli mobil matic ya. Iya. Yang penting untuk perawatannya lebih diperhatikan lagi. Memang ada perawatan ekstra ya Pak untuk pengecekan oli ya. Ya. Khusus oli ya. Ya, terutama dan cara pemakaian itu tadi. Iya, betul sekali Pak. Jadi kalau lebih efisiennya sebenarnya efisien yang mobil matic, tapi juga tergantung medan yang dilalui juga Pak. Kalau kita misal nih kita rumahnya di pegunungan ya Pak. Rumah pegunungan, ya, muatannya batu. Ya, muatannya banyak. Ya, itu kalau pakai mobil matic lebih resiko untuk tenaganya lebih rendah daripada yang mobil manual ya. Itu aja sih Pak. Disesuaikan kembali ya. Ya, sama kebutuhan. Baik, terima kasih Mas Tri. Sobat Tapedia dimanapun berada, kembali kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan di tahun berikutnya, tahun 2024 ya, ya kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan dan berpuasa kembali. Amin amin ya Allah. Amin. Terima kasih Mas Tri. Sama-sama Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.